agak nervous. Sebentar ya Pak. Kita bisa rehat sejenak ya Pak. Untuk menyiapkan diri dengan menarik nafas sebentar. Kita bisa mulai Pak Soleh? Ya, silakan Bu Mel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Meli. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini untuk kita coaching sebentar ya Pak ya. Gimana Ya, saya kita akan melakukan percakapan. Nah, yang pertama mungkin ada yang mau Bapak sampaikan dalam kegiatan coaching kita hari ini. baik, terima kasih Bu Meli atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Yang saya alami Bu Meli ya ini terkendala kegiatan pembelajaran di kelas Bu ya. Jadi setelah pelaksanaan PTS, saya merasa anak-anak di kelas itu belajarnya itu merasa kurang begitu aktif gitu ya. Mereka Iya. merasa kayak bosan gitu ya. Jadi kurang ada pembelajaran yang interaktif gitu. Kurang menyenangkan lah. Jadi saya Iya. saya merasa pembelajaran yang disampaikan oleh saya itu kurang begitu menyenangkan ya bagi anak-anak seperti itu. Oh, baik, baik, baik. Jadi Bapak merasa bahwa setelah kegiatan PTS, pembelajaran yang Bapak bawakan itu mungkin monoton ya Pak ya, Betul, betul. kurang interaktif sehingga anak-anak juga tidak aktif dan kurang bersemangat dalam pembelajarannya begitu Pak? Betul, betul. Nah, eh, kira-kira apakah Bapak sudah ada rencana untuk mengatasi masalah pembelajaran yang kurang interaktif tersebut, Pak? Ya ini karena memang masalahnya selain tadi pembelajaran yang kurang interaktif ya. Ini sebenarnya karena saya juga yang kefokusannya kurang Bu ya, karena terkait tugas-tugas PGP yang begitu padat sehingga ya mungkin imbasnya terhadap anak-anak juga, jadi anak-anak kurang memperhatikan gitu ya, jadi waktunya terbagi antara tugas PGP kemudian ya pembelajaran di kelas, sehingga ya mungkin melaksanakan pembelajaran itu hanya seadanya saja gitu, sehingga anak-anak merasa kurang semangat gitu belajarnya. Itu Bu Meli ya. Oh iya iya. Jadi eh, karena pembelajaran yang kurang interaktif berarti ya Pak ya. Betul. Jadi mereka merasa bosan, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, eh, dari kegiatan percakapan kita hari ini, eh, di akhir apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita? Nah, saya berharap bisa apa ya, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu lebih interaktif Bu, lebih menyenangkan gitu ya. Ya anak-anak bisa semangat belajarnya gitu ya. Sehingga saya juga sama tambah semangat mengajarnya gitu. Itu yang saya harapkan di akhir Bu. Ya, di akhir pembelajaran. Ya, betul. Maksud saya dari kegiatan percakapan kita saat ini, di Oh, akhir percakapan apa yang ingin Bapak dapatkan gitu Pak? ya saya ingin mendapatkan solusi Bu, solusi bagaimana bisa menambah semangat gitu anak-anak, membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar yang lebih ya menyenangkan gitu. Eh, Bapak berharap bahwa di kegiatan kita Bapak mendapatkan solusi agar pembelajaran yang Bapak berikan pada murid-murid itu menjadi interaktif sehingga baik Bapak maupun
murid itu menjadi semangat ya Pak betul betul. mengikuti pembelajaran ya. Bapak semangat mengajarnya, murid juga semangat Iya belajarnya. betul. Benar. Nah, eh, menurut Bapak ciri-ciri pembelajaran yang sudah dapat memberikan semangat atau motivasi belajar sehingga dikategorikan bahwa pembelajarannya itu interaktif seperti apa ya Pak? Ya salah satunya bisa apa dalam kegiatan pembelajaran itu bisa eh, ada menampilkan gitu, menampilkan tayangan-tayangan misalkan menggunakan PPT gitu ya Bu ya. Dan ada tayangan-tayangan video yang ya anak-anak bisa lebih senang gitu belajarnya gitu. Ya. Jadi menurut Bapak ciri-ciri bahwa pembelajaran yang Bapak berikan pada murid itu sudah interaktif, sudah bisa membuat mereka semangat belajar, yaitu pembelajarannya salah satunya adalah ada tampilan PPT. Jadi Oh, pembelajarannya lebih menarik. Kemudian anak-anaknya juga terlihat senang ya Pak ya? iya betul. Ya. Nah, eh, kira-kira apakah ada yang yang menjadi kendala untuk Bapak menyiapkan pembelajaran yang interaktif agar murid-murid menjadi semangat gitu belajarnya Pak? Ya kalau kendala yang pastinya kendala waktu ya. Oh, kendala Membagi waktu. waktu antara ya tugas utama memang mengajar, tapi tugas di CGP juga kan sama-sama tugas bagian dari ya kompetensi yang empat ya, yang kompetensi guru, pedagogik, pribadian, sosial, dan profesional ya. Berarti mengikuti PGP ini adalah bagian dari peningkatan kompetensi profesional saya Bu ya, seperti itu. Iya, Jadi intinya dalam hal pembagian waktu gitu ya kendalanya. iya. Oke, oke, oke. Jadi menurut Bapak kendala terbesar Bapak untuk dapat menyiapkan pembelajaran yang interaktif sehingga murid semangat itu adalah Bapak belum bisa membagi waktu antara tugas utama Bapak sebagai guru dan tugas tambahan lainnya ya seperti pendidikan guru penggerak ini ya Pak ya. Ya, ya betul. Sedangkan Bapak eh, merasa bahwa baik tugas mengajar ataupun tugas PGP sama-sama penting ya Pak ya. Iya betul. Ya, dua-duanya memberi dapat meningkatkan kompetensi profesional Bapak ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak eh, kondisi ideal seperti apa yang menyebutkan bahwa yang bisa apa ya yang bisa mencerminkan bahwa Bapak itu eh, bisa menjadi guru yang dapat memberikan pembelajaran yang interaktif, tapi Bapak juga bisa mengikuti melaksanakan tugas tambahan yang lain dengan proporsional gitu Pak. Kondisi idealnya seperti apa? Ya kondisi idealnya ya saya bisa mengikuti kegiatan PGP ya. Kemudian pembelajaran di kelas pun tidak apa istilahnya mah apa bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Jadi berbarengan gitu. Jadi tidak ya berbarengan seiring PGP kegiatan PGP dilaksanakan, pembelajaran juga tidak terabaikan gitu. Ya bagusnya sih dari materi-materi PGP seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional itu bisa langsung diterapkan. Itu yang menurut saya idealnya seperti itu diterapkan Oh, di kelas saya gitu. Sehingga anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan seperti itu. nah, oke. Jadi menurut Bapak kondisi idealnya itu adalah ketika materi-materi pendidikan guru penggerak yang Bapak dapatkan bisa Bapak aplikasikan langsung di kelas sehingga membuat pembelajaran lebih interaktif dan semangat ya Pak ya? Iya betul. Begitu? Betul Bu.
Betul. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal itu, Pak? Ya, saya uh, harus pandai-pandai memang mengatur waktu, Bu ya. Mengatur Ya. waktu antara tugas utama saya mengajar, kemudian tugas tambahan saya di pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan perencanaan pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan seperti itu. Sudah? Ada Ya, lagi, Pak? ya paling saya akan mempersiapkan minta bantuan kepada ya rekan guru yang kemampuan IT-nya lebih baik daripada saya. Seperti itu, Iya, Bu. iya. Ya, jadi eh, yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai kondisi ideal di mana eh, baik tugas Bapak yang utama sebagai pengajar maupun tugas tambahan mengikuti pendidikan guru penggerak itu dapat berjalan seimbang dan Bapak bisa mengatur waktu antara melaksanakan tugas mengajar dengan tugas mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan pembelajaran agar pembelajaran yang diberikan pada murid itu lebih interaktif sehingga mereka lebih semangat. Yang terakhir adalah meminta bantuan dari rekan kerja yang Bapak anggap beliau memiliki kemampuan IT lebih baik ya begitu Pak? Ya, betul, betul, Bu. Iya, baik-baik. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa Bapak akan meminta bantuan rekan untuk apa yang memiliki kemampuan IT-nya lebih baik untuk membantu Bapak ya Pak. Iya, betul. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak? Ada guru PNS baru yaitu Bu Ayu ya. Beliau saya lihat memiliki kemampuan IT yang lebih baik daripada saya. Sehingga saya bisa bisa ya dibantu dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang terupdate sekarang loh ya. Oh, Kayak Canva, kayak seperti itu ya, kayak ya, aplikasi-aplikasi yang memang bisa membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran yang interaktif, Bu. Seperti itu. ya, berarti Bapak bisa meminta bantuan kepada rekan kerja dan rekan kerja yang bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran yang interaktif itu yaitu Bu Ayu ya. Iya, Beliau itu PNS baru yang menurut Bapak kemampuan IT-nya sangat baik seperti menggunakan Canva mungkin jadi tayangan atau pembelajaran yang diberikan pada anaknya lebih menarik, interaktif ya Pak ya. betul, betul. Nah, karena durasi, boleh Bapak simpulkan apa saja yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, baik. Jadi, ya saya kan merasa bahwa pembelajaran di kelas saya agak kurang begitu semangat ya anak-anak teh. Ya, terkesan membosankan. Itu hal itu terjadi karena memang mungkin kesibukan saya padat apa kegiatan saya yang padat ya antara tugas mengajar kemudian tugas di CGP. Sebenarnya untuk apa tugas mengajar itu ini sana harusnya berkaitan dengan PGP ya. Jadi dari PGP pendidikan guru penggerak ini materi-materi yang saya dapatkan itu idealnya bisa diaplikasikan, diterapkan langsung di kelas sehingga pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Ya, saya rencana harus bisa gitu ya Bu ya, harus bisa membagi waktu antara tugas saya sebagai apa, guru di kelas dengan tugas PGP juga ya. Itu yang pertama harus bisa membagi waktu. Kemudian selain membagi waktu, ya saya harus mempersiapkan pembelajaran yang interaktif dan menarik itu seperti apa. Jadi antaranya saya
akan meminta bantuan kepada guru yang memiliki kemampuan IT yang lebih baik. Itu diantaranya ada PNS baru yaitu Bu Ayu ya, yang insya Allah beliau bisa welcome membantu saya seperti itu. Dan insya Allah saya akan memulai setelah PTS ini, mulai besok Bu ya. Insya Allah saya akan mulai mengerjakan itu semua besok hari. Seperti itu Bu. Ya, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk melihat hasil dari apa yang sudah Bapak rencanakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktifnya, Pak? Ya insya Allah minggu depan Bu. Insya Allah ada waktu minggu depan. Siap, siap, siap. Nah, alhamdulillah percakapan kita ini sudah di penghujung. Semoga minggu depan kita bisa bertemu untuk melihat apakah rencana yang sudah Bapak paparkan tadi bisa membuat pembelajaran Bapak di kelas itu menjadi lebih interaktif, membuat anak-anak semangat dan termotivasi untuk belajar. Nah, terima kasih Pak Soleh. Ya sama-sama Bu Mel. Sudah meluangkan waktu hari ini untuk kegiatan coaching kita. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli atas waktunya. Sama-sama Pak.